Saudara-saudara, saya akan memakai slide ya untuk kita sama-sama lihat di dalam materi kita bersama pada malam hari ini. Materi kita malam hari ini adalah bagian kedua, yaitu penghakiman yang munafik. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, bagi yang mungkin baru pertama kali join pada pertemuan malam hari ini, sekali lagi saya akan kembali menyampaikan akan visi daripada Christian Husband Fellowship ini. Di pertemuan pertama, kita melihat bahwa apa visi daripada Christian Husband Fellowship ini. Pertama adalah bagaimana mengembalikan peran suami-suami Kristen, seperti yang Allah kehendaki di dalam Alkitab, di dalam kitab suci. Nah, saudara-saudara, yang kita saksikan adalah di dalam kehidupan pernikahan Kristen, bahayanya ketika orang itu menganggap pernikahannya itu aman-aman saja, sehingga tidak ada perjuangan untuk mempersenjatai diri di dalam kerohanian. Nah, ini menjadi satu tantangan kita sebagai keluarga Kristen, karena tidak menutup kemungkinan bahwa adanya sikap yang cuek, acuh tak acuh, dan tidak peduli dengan kehidupan kerohanian keluarga. Dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kerohanian keluarga itu adalah suami. Karena suami itu adalah pemimpin rohani keluarga. Nah, karena itu, visi pertama ini mengembalikan peran suami-suami Kristen seperti yang Allah kehendaki di dalam Alkitab. Orang yang merasa pernikahannya dari luar itu aman, namun tidak menyadari bahaya ancaman dari dalam. Nah, ini juga menjadi satu tantangan kita, saudara, karena menjadi sesuatu yang harus terus kita waspadai adalah ketika terlihat di luar itu aman, baik, bahagia, tapi belum tentu di dalam itu juga aman. Karena ada bahaya-bahaya laten, ada bahaya-bahaya dari dalam itu yang justru itu yang memicu, mendorong atau menyebabkan terjadinya keretakan di dalam rumah tangga. Nah, pernikahan kita tahu adalah satu gelanggang peperangan rohani setiap hari. Itu sebabnya kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap pernikahan kita sebagai orang Kristen. Iblis tidak tinggal diam. Iblis akan mencari cara untuk menghancurkan keluarga Kristen. Hamba Tuhan, majelis, pengurus, seluruh jemaat, semua orang Kristen, tidak ada yang kebal. Semua kita harus mewaspadai akan hal ini. Maka kita perlu senjata rohani. Kita perlu firman Tuhan yang akan terus menuntun kita sebagai suami Kristen. Bagian kedua, visi ini adalah sebagai suami-suami Kristen, kita juga perlu memupuk dan membangun sebuah komunitas. Suatu komunitas yang suami-suami Kristen yang berperan kembali sebagai imam di dalam keluarga. Teladan di tengah-tengah keluarga. Karena hal inilah di zaman modern ini, bahkan di zaman postmodern ini, saudara, itu mulai hilang dalam kehidupan keluarga Kristen. Suami Kristen harus kembali bangun, sadar perannya sebagai imam, perannya sebagai teladan di tengah keluarga. Banyak suami Kristen bahkan hari ini mungkin mengerti akan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, tetapi bingung bagaimana bersikap dengan benar terhadap istrinya berdasarkan prinsip firman Tuhan. Mungkin dia setiap minggu mendengarkan khotbah, tetapi bagaimana mengimplementasikan menjadi sesuatu tantangan tersendiri, bukan? Nah, maka Christian Husband Fellowship ini, Bapak sekalian, ini menjadi sebuah komunitas di mana kita sama-sama bertumbuh di dalamnya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan di dalamnya, lalu ada interaksi, ada diskusi, ada sharing, ada saling berbagi di dalamnya, bagaimana kita sama-sama melihat tantangan ini dan memikirkan bersama sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Komunitas suami Kristen perlu dibangun untuk saling belajar dalam merebut kembali peran utamanya sebagai imam dan teladan, serta pemimpin rohani keluarga. Sebagai imam, sebagai teladan, dan sebagai pemimpin rohani keluarga. Nah, inilah visi daripada Christian Husband Fellowship, MRI Balikpapan. Nah, saudara-saudara, biarlah komunitas ini, persekutuan ini, boleh Tuhan pakai untuk kembali membangkitkan, memberikan kita kembali
satu gambaran menghadirkan kembali suami-suami yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengerti perannya. Tentu di dalam keberserahan kita kepada Tuhan, memohon Tuhan memimpin kita. Nah, pada pertemuan pertama, Bapak-Bapak sekalian, kita sudah membahas tentang godly husband. Bagaimana kita sebagai suami yang berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada keadaan istri dan seterusnya. Tapi bagaimana kita tetap mengasihi istri kita dengan terus berfokus kepada Tuhan, bukan ditentukan oleh istri atau keadaan-keadaan di sekitar. Tetapi kita kembali bagaimana mengasihi istri kita itu karena kita tahu kita sedang mengasihi Tuhan dan kita sedang berfokus kepada Tuhan. Nah, malam hari ini Bapak-Bapak sekalian, kita akan membahas tentang penghakiman yang munafik. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita sama-sama pikirkan bersama. Karena tantangan di dalam pernikahan Kristen itu begitu banyak, saudara-saudara. Slide pertama ini saya akan menunjukkan beberapa hal. Adanya beberapa contoh suara hati daripada suami yang mengeluhkan kelemahan pasangannya. Pertama, saudara, ada suami yang bertanya begini, apa yang seharusnya dilakukan oleh suami ketika istrinya tidak lagi menghormati suami seperti jemaat tidak menghormati lagi Kristus? Kita tahu di dalam Alkitab, dalam kitab Efesus dan seterusnya, kita lihat bagaimana suami itu adalah simbol daripada Kristus. Istri itu adalah simbol daripada gereja Tuhan. Bagaimana suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Tetapi ketika pergumulan itu datang, saudara-saudara, ketika istri tidak lagi menghormati suami, apa yang kira-kira yang harus dilakukan oleh suami? Ini pertanyaan yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita. Apalagi di zaman modern seperti ini, di mana kebanyakan keluarga Kristen, suami istri itu kerja, misalnya begitu ya. Dan kita yang kemudian di dalam relasi suami istri tidak menutup kemungkinan istri kemudian juga berusaha untuk meningkatkan eksistensinya sebagai seorang istri, begitu ya, sehingga tidak menutup kemungkinan juga bahwa kemudian istri mulai tidak menghormati suami. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai suami? Yang kedua, saudara, di dalam bagian ini kita melihat apa yang terjadi. Kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ini terjadi adalah ketika, saudara, seorang suami mendapatkan kenyataan istrinya itu sudah mulai terlihat berbeda dengan istri yang dulu dia kenal. Istrinya sekarang sudah tidak lagi bergairah berkomunikasi dengan suami. Istrinya tidak lagi menjadi menjadi tempat atau menjadi sesuatu pasangan yang kemudian itu intim di dalam komunikasi. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh seorang suami jika melihat istrinya itu lebih senang berkomunikasi dengan pria lain? Misalnya teman akrabnya, teman SMA-nya, atau teman gerejanya, atau teman-teman yang lain begitu. Kenapa? Karena mungkin menganggap suaminya tidak bisa lagi menjadi rekan komunikasi yang baik. Kita sebagai suami mungkin melihat, kenapa istri kita sudah mulai berubah? Tidak ada lagi perhatian atau tidak ada lagi waktu untuk membangun komunikasi. Tapi justru istri itu lebih bergairah, lebih bersemangat berkomunikasi dengan orang lain. Terus kita sebagai suami sudah tidak lagi dianggap sebagai rekan berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, saudara, mungkin juga terjadi adalah ketika istri menganggap bahwa pernikahan aman-aman saja. Sedangkan kita sebagai suami, kita melihat itu ada satu kebahayaan dalam pernikahan kita. Pernikahan kita lihat itu sudah mulai hambar. Ya, contohnya ya, sudah mulai hambar, tetapi istri cuek aja. Istri cuek aja. Ketika tidak ada lagi kehangatan, relasi dengan pasangan seperti kewajiban saja. Tapi kemudian apa yang terjadi?
Istri menganggap itu tidak ada apa-apa, biasa-biasa saja kok. Padahal kita sebagai suami nih, udah mulai nggak tenang melihat, wah ini ada bahaya nih sebetulnya nih. Ini tantangan berat nih terjadi nih dalam keluarga nih. Tapi si istri tenang-tenang saja, saudara. Nah, 3 contoh ini, saudara-saudara, ini mungkin akan menimbulkan satu pergumulan saudara dan saya sebagai suami. Lalu mungkin kita bertanya, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu sebabnya, saudara, tidak sedikit kemudian apa yang terjadi adalah banyaknya kemudian terjadi masalah dalam rumah tangga. Terjadinya percekcokan, terjadinya pertengkaran yang hebat. Bahkan, saudara, terjadinya dalam tanda kutip, saudara, perceraian di dalam keluarga Kristen. Padahal perceraian itu tidak pernah diinginkan oleh Tuhan. Kenapa? Suami kemudian melihat realita ini dan kemudian bingung harus berbuat apa. Lalu, saudara, suami kemudian mengambil langkah, mengambil keputusan yang fatal. Sebelum itu terjadi, bahkan yang terjadi adalah apa yang kemudian keluar dari sikap suami yang menimbulkan sesuatu hal yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah misalnya. Suami kemudian menghakimi istrinya dengan begitu sangat keras. Nah, semua itu kenapa bisa terjadi? Nah, saudara-saudara sekalian, maka secara umum kita melihat ada kebiasaan suami itu sangat peka melihat kesalahan istri. Namun seringkali cenderung mengabaikan kesalahan diri sendiri. Ini dalam pandangan kita sebagai suami ya, melihat 3 contoh di atas itu. Seperti ada sesuatu masalah serius yang terjadi. Bingung harus bersikap seperti apa. Lalu kemudian akhirnya melakukan satu tindakan yang tidak terpuji, saudara. Nah, karena itu, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita sama-sama pikirkan bersama malam hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai penghakiman yang munafik yang dicela oleh Tuhan Yesus. Lalu bagaimana seharusnya sikap para suami Kristen sesuai Alkitab? Saudara, kalau kita melihat satu realita begini, kenapa terjadinya percekcokan di dalam rumah tangga yang begitu serius? Kenapa kemudian istri meninggalkan suami? Kenapa kemudian bahkan dalam tanda kutip terjadi perceraian? Walaupun sekali lagi itu tidak pernah diinginkan oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Kita sebagai suami harus jujur di hadapan Tuhan. Kita di dalam hal ini, saudara, ada satu masalah, akar masalah sebetulnya di dalam bagian. Kenapa? Apa akar masalahnya? Yaitu bahwa kita seringkali gampang menjadi seorang penghakim. Yang bahkan mungkin kita belum tahu duduk masalah seperti apa. Kita tidak tahu kondisi istri kita seperti apa sebetulnya menjadi pergumulan dia. Tapi karena kita melihat realita, melihat secara fenomena luar, gejala-gejala ini akan membahayakan. Dan yang paling dekat adalah kita seringkali justru melihat kesalahan, dosa-dosa istri kita jauh lebih besar daripada justru kita melihat kesalahan diri sendiri. Nah, karena itu bagian kedua malam hari ini kita akan membahas Tuhan Yesus memberikan satu teguran mengenai penghakiman yang munafik. Lalu nanti bagaimana kita melihat seharusnya sikap kita seperti apa. Nah, mari kita masuk di dalam bagian ini. Saudara-saudara, mari kita membaca dari Lukas pasal yang ke-6. Bapak-bapak sekalian, saya mengajak kita semua membuka dari Lukas pasal 6. Kita membaca Lukas 6, ayat 41 dan 42. Lukas 6, ayat 41 dan 42. Bapak-bapak sekalian boleh membuka di rumah dan boleh membaca, dan saya di sini akan memimpin, akan membacakan ayat-ayat ini. Lukas 6 ayat 41 dan 42.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak-bapak sekalian, dua ayat ini kita akan sama-sama renungkan. Kita sama-sama nanti akan memakai prinsip kebenaran ini untuk menjawab pergumulan yang tadi kita sudah sama-sama bicarakan di awal. Pergumulan yang sangat serius, yang akan memicu keretakan rumah tangga kita, yang akan bahkan menghancurkan rumah tangga kita kalau kita tidak hati-hati. Bagaimana seringkali kita sebagai suami bisa jatuh di dalam sebuah penghakiman yang munafik. Mari kita lihat ayat ini. Saudara-saudara, ayat ini berbicara tentang apa? Kalau kita melihat di dalam gambaran ini, saudara, Tuhan Yesus itu memakai bahasa sehari-hari. Kalau saudara melihat di situ ada kata selumbar, ada kata balok, karena Tuhan Yesus itu sedang memakai bahasa-bahasa umum di kalangan orang-orang pada waktu itu, yaitu bahasa pertukangan. Ada balok. Nah, untuk apa? Untuk menjelaskan sebuah penghakiman yang munafik. Larangan di sini menunjukkan ada satu kewaspadaan kita agar tidak menghakimi dengan munafik. Artinya apa? Artinya bahwa ada larangan untuk tidak menghakimi secara sembarangan. Dan tentu kalau kita lihat dalam gambaran ini konteksnya ini itu adalah ditujukan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi atau orang-orang segolongan dengan mereka. Kenapa? Yang menganggap diri sendiri benar, sehingga gampang atau cepat menyalahkan orang lain tanpa mengetahui seluruh persoalannya terlebih dahulu, saudara. Nah, kita bisa bandingkan itu dengan Yohanes 7 ayat 24, saudara. Saya bacakan ya, Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, ini menjadi satu prinsip pertama yang kita nanti akan lihat. Hakimi dengan adil. Jangan hanya menghakimi menurut apa yang nampak di luar, tapi hakimi dengan adil. Nah, maksudnya apa? Nah, mari kita melihat ayat-ayat ini, saudara. Kata selumbar, saudara kalau membaca di dalam ayat 41 di sana, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Itu apa kata selumbar itu? Kata selumbar itu berarti serpihan kayu, saudara. Jadi selumbar itu tuh serbuk kayu yang paling kecil. Serpihan kayu atau debu kayu atau serbuk kayu yang ukurannya sangat kecil. Lalu ada kata balok di sana, ya tentu itu menggambarkan sebuah kayu yang ukurannya besar, yang sangat mudah untuk dilihat, saudara. Nah, Tuhan Yesus itu mau membandingkan, saudara, antara balok yang begitu sangat bisa dilihat dengan selumbar atau serbuk atau debu kayu yang begitu kecil, yang sulit dilihat sebetulnya. Ya, jadi ada perbandingan antara dua benda. Serbuk kayu yang paling kecil dengan balok yang bisa dilihat dengan mata begitu. Nah, Tuhan Yesus sedang mau mengajarkan sesuatu di sana. Ya, bagaimana kemudian dilihat apa yang menjadi teguran Tuhan Yesus, karena para pemimpin dengan begitu gampangnya itu menghakimi seseorang, ya. Ada penghakiman yang salah. Kenapa? Karena adanya self-righteous spirit di sana. Ada satu dorongan karena merasa diri benar sendiri. Ya. Nah, itu sebabnya kalau saudara membaca konteks sebelumnya, sebetulnya ayat
37, 38, 39, 40 itu lebih jelas lagi, tetapi kita tidak cukup waktu untuk menjelaskan itu. Tetapi kita lihat bahwa ini menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus melarang untuk tidak menghakimi sendiri atau tidak menghakimi dengan sembarang. Maka dilanjutkanlah dengan ayat 41, 42 ini, bagaimana spirit penghakiman yang munafik itu. Tuhan Yesus membandingkan itu dengan selumbar atau serbuk debu yang paling kecil dengan balok yang bisa dilihat dengan mata. Tuhan Yesus mengatakan, ayat 41 di sana, itu ada satu gambaran, saudara. Gambaran orang yang sangat gampang melihat kesalahan orang lain. Dikatakan di ayat 41, saudara, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudara, ini metafora, ini gambaran, saudara. Ini gambaran orang yang sangat gampang melihat kesalahan orang lain, kelemahan orang lain, dan kemudian menghakimi tanpa sadar bahwa dia sebenarnya menyimpan dosa atau kesalahan yang lebih besar dari orang lain. Seseorang bisa melihat kesalahan orang lain, saudara, ya, dengan benar dalam tanda kutip, ya, dengan sinar yang di dalam kemilauan matanya, begitu ya. Ini kata Martin Lloyd-Jones, ya, seorang teolog reform, mengatakan orang itu seperti bisa terang benderang bisa melihat itu, ya, melihat selumbar di mata saudaranya, begitu. Gampang sekali melihat kesalahan orang lain, begitu. Tapi dia tuh sangat tidak melihat kesalahan di dalam dirinya. Berani mengutuk, berani memberikan penghakiman kesalahan terhadap orang lain, tapi dia sendiri tidak melihat kesalahan dirinya sendiri. Lalu di ayat yang ke-42, saudara, di sana dikatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Saudara, ini mau mengatakan satu hal, satu seruan Tuhan Yesus yang mengingatkan tentang bahaya penghakiman yang munafik, saudara. Apa itu? Yaitu merasa lebih baik dari orang lain, yang punya kecenderungan mengecilkan kesalahan diri sendiri dan merasa pantas mengkritik kesalahan orang lain. Sedangkan dirinya sebetulnya menyimpan banyak kelemahan. Terus kata munafik di sana dikatakan, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tuhan Yesus menyerukan dengan kata munafik, hai kamu yang munafik, hai orang munafik. Nah, munafik ini artinya apa? Munafik di sini maksudnya sebuah kepura-puraan terhadap sesuatu yang dipercayai, namun sebenarnya dalam hatinya tidak. Ini di dalam bahasa umum, ya, di dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini kata munafik itu di sana ada sebuah kepura-puraan, ya, terhadap sesuatu yang dipercayai, namun sebenarnya dalam hatinya tidak. Terlihat di luar dia percaya, tapi dalam hatinya tidak. Terlihat berbeda apa yang dia katakan dengan apa yang di dalam hatinya. Nah, di dalam konteks ini mau menjelaskan bahwa ada sebuah kemunafikan hati, lebih melihat kesalahan orang lain, tetapi dia tidak melihat lebih kepada kesalahannya. Maka Tuhan Yesus mengajarkan di dalam bagian ini, saudara, bagaimana lebih mengintrospeksi diri lebih dahulu sebelum memberikan penilaian kepada orang lain. Nah, ini kita lihat di dalam gambaran ini, saudara. Ini ayat yang begitu sangat tajam, ditujukan kepada orang-orang yang gampang sekali menghakimi. Nah, William Hendriksen, ya, seorang teolog reform, juga mengatakan begini. Pertama-tama, keluarkanlah balok dari matamu sendiri, ayat 42, ya. Itu menunjukkan apa, saudara? Itu mau menunjukkan bahwa syarat utama untuk saling melakukan pendisiplinan di dalam relasi satu dengan yang lain adalah disiplinkan dulu diri sendiri sebelum memberikan koreksi kepada orang lain.
William Hendriksen mengatakan dari anak kalimat yang terakhir, di mana disebutkan tentang mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu, itu adalah sangat jelas bahwa bukan tujuan Kristus untuk tidak saling melakukan pendisiplinan, saudara. Nanti kita lihat dalam konteks rumah tangga pun juga demikian. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan masukan kepada istri ketika berbuat kesalahan. Tidak, saudara. Bukan itu maksudnya. Sama juga ketika William Hendriksen mengatakan ini, bahwa bukan berarti kita tidak boleh melakukan pendisiplinan. Kristus tidak bermaksud, ya, bukan tujuan Kristus untuk tidak saling melakukan pendisiplinan. Justru, ingat bahwa pernikahan Kristen itu adalah wadah di mana kita saling menguduskan di sana. Kita saling dikuduskan. Tuhan menguduskan kita. Tuhan memakai istri kita. Tuhan menguduskan istri kita. Tuhan memakai suami. Nah, demikianlah. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh kemudian memberikan masukan, bahkan mengkritik, atau memberikan bahasa yang tegas kepada istri. Bukan itu maksudnya. Tapi ada hal-hal yang memang kita lakukan untuk membangun. Tetapi di dalam ayat ini justru menekankan satu hal, Bapak-bapak sekalian, yaitu bahwa apa? Sebelum engkau lakukan pendisiplinan kepada orang lain, atau memberikan masukan kepada orang lain, atau bahkan dalam tanda kutip memberikan penghakiman kepada orang lain, disiplinkan dulu diri sendiri, introspeksi dulu diri sendiri, lihat dulu diri sendiri. Bahkan kita mungkin jauh lebih bersalah, jauh lebih banyak menyimpan dosa daripada istri kita barangkali. Nah, di sinilah kita melihat, ya. Oke. Maka Bapak-bapak sekalian, bagaimana ayat ini juga mengecam, ya, tanpa kasih, penghakiman yang tanpa kasih, penghakiman yang tanpa belas kasihan. Wah, ini kalau gambaran ini, ya, kalau kita lihat dalam konteks yang nyata, kita bisa bayangkan bagaimana seorang suami itu bisa melakukan tindakan yang brutal barangkali, bisa melakukan tindakan yang sudah tidak lagi rasional barangkali. Mungkin kebun binatang sudah keluar barangkali. Wah, ini sesuatu yang sudah tidak lagi punya belas kasihan, saudara, ya. Saudara, kadang-kadang kita lihat, ya, mungkin di video-video atau di media seringkali terjadinya KDRT, di mana suami itu begitu sangat, begitu sangat sadis begitu, ya, memperlakukan istrinya, begitu sangat, vokalnya itu begitu sangat, kurang bermoral lagi dalam tanda kutip, yang tidak lagi mencerminkan dia adalah suami Kristen misalnya, seperti itu. Apa yang sebetulnya terjadi, saudara? Nah, bagian ini mau menunjukkan bagi saudara dan saya adanya kemungkinan seseorang itu membesar-besarkan kesalahan orang lain, bahkan merasa senang pada saat bisa menemukan, mengecam kesalahan orang lain tanpa dia peka untuk melihat besarnya kesalahan pada dirinya sendiri. Maka saudara, Tuhan Yesus sedang membongkar. Tuhan Yesus sedang membongkar betapa gelapnya hati kita sebenarnya. Sikap menuding orang lain itulah yang dianggap sangat buruk oleh Tuhan Yesus. Nah, prinsip ini, saudara, nanti kita bawa di dalam relasi suami istri. Karena prinsip ini juga seringkali itu menjadi bagian yang sangat dekat dengan kita, khususnya kita sebagai para suami. Dan kalau kita tidak peka, kalau kita tidak mau kembali kepada firman, kalau kita justru tidak mau mengoreksi diri kita, mengingat, melihat akan teguran Tuhan Yesus ini, maka ini menjadi sesuatu hal yang bisa memicu kehancuran rumah tangga kita. Tapi, saudara, kita bersyukur kalau kemudian firman Tuhan ini boleh kembali kita renungkan bersama, untuk kita bawa di dalam konteks pernikahan kita dengan istri kita, bagaimana membangun relasi komunikasi yang baik. Bagi kebanyakan kita, saudara, kita sangat memperhatikan kegagalan orang lain. Kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur, kita sangat gampang sekali jatuh di dalam memperhatikan kegagalan orang lain daripada kegagalan kita.
sangat kita mudah melihat celah cacatnya bahkan istri kita, saudara, daripada kita melihat keberdosaan kita. Kita gampang tergoda merekam dosa-dosa tertentu. Ya, istri kita barangkali. Sejak kita pacaran, sejak kita nikah, mungkin saudara, ya, mungkin saja ada suami yang sudah punya list kelemahan-kelemahan istrinya, dosa-dosa istrinya. Bahkan mungkin pada waktu pacaran dia sudah temukan. Maka itu bisa menjadi senjata ampuh ketika mereka mungkin sedang ada berselisih paham barangkali, dan seterusnya. Tapi bapak-bapak sekalian, sebagai suami Kristen kita tidak dipanggil ke sana. Kita tidak dipanggil untuk merekam dosa-dosa istri kita sebagai sesuatu yang bisa kita pakai sebagai senjata untuk menghancurkan dia. Tidak, saudara. Kalau kita menyuburkan konsep ini, maka kita bisa, kalau kita tidak peka, iblis bisa pakai bagian itu untuk menghancurkan keluarga kita. Tentu, saudara, sekali lagi, bukan berarti kita diam terhadap kelemahan atau kekurangan istri kita. Ya sudahlah, kalau istriku begitu, ya sudahlah, dia begitu sajalah. Tidak juga begitu maksudnya. Tetapi, Alkitab juga mau membawa kita sebetulnya bagaimana berkomunikasi dengan baik. Dan tentu itu dimulai dengan introspeksi terlebih dahulu di dalam diri para suami yang seharusnya dilakukan. Mari saudara, kita melihat bagian ini selanjutnya. Nah, masuk di dalam bagian berikutnya, saudara. Kalau mau jujur, sekali lagi, kita akan melihat beberapa hal masalah suami Kristen hari ini yang berkaitan dengan penghakiman yang munafik. Yang pertama, saudara, suami seringkali itu tidak berbijaksana dalam menyelesaikan masalah dengan istrinya. Ada beberapa respon yang bisa dilakukan para suami. Nah, saya akan membagikan ini untuk sama-sama kita lihat. Pertama, saudara, ketika terjadi masalah barangkali dalam rumah tangga, maka respon yang terjadi atau respon yang dikeluarkan oleh suami, pertama, respon eksternal. Nah, ini biasanya bagi para suami yang sanguin atau kolerik begitu ya, yang meledak-ledak begitu ya, yang apa ya, tidak bisa menahan begitu. Pokoknya istri baru ngomong 10 kalimat, dia mungkin sudah 20 kalimat begitu. Pokoknya meledak-ledak lah begitu. Tidak punya apa ya, kemampuan untuk bersabar barangkali dulu menunggu istrinya itu selesai ngomong atau menjelaskan duduk masalah begitu ya. Tapi dia dengan gampangnya langsung memberikan respon begitu. Nah, emosi yang kemudian tidak terkendali. Kemudian berkata-kata kasar dan melukai hati pasangannya. Misalnya saudara, ketika istri barangkali memiliki satu kelemahan. Istri itu ya gampang lupa, kalau keluar lupa kunci pintu rumah misalnya, ya. Istri barangkali itu memiliki satu kelemahan, bagaimana dia yaitu apa ya, gampang lupa dengan apa yang dia katakan tadi misalnya. Istri barangkali itu adalah orang yang sangat apa ya, sudah sangat susah sekali merubah kebiasaan-kebiasaan lama misalnya. Ya, katakanlah misalnya ya menaruh handuk ya di ranjang begitu ya, yang seharusnya dia bawa keluar atau ke dapur atau digantung begitu, tapi setelah mandi dia taruh saja di ranjang begitu. Sudah disampaikan berapa kali begitu, tapi saja tidak berubah begitu. Maka saudara, respon pertama saudara yang bisa diberikan oleh suami yang ya biasa itu dihidupi oleh orang-orang kolerik sanguin adalah meledak-ledak saudara. Berkata kasar kepada istrinya, saudara. Yang kedua, respon yang bisa ditimbulkan berikutnya adalah respon internal. Nah, ini biasanya bagi suami yang ya melankolis, ya, yang pragmatik begitu ya, yang
yang introvert begitu ya, yang lebih menyimpan masalah dalam hati, tidak mengeluarkan tetapi menyimpan begitu ya. Ada masalah dia diam aja, menyimpan kesalahan-kesalahan pasangannya di dalam hati. Tapi ini juga berbahaya, saudara. Apa itu bahayanya? Adalah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ketika dia menyimpan kepahitan barangkali dalam hatinya, itu bisa menjadi bom waktu dalam rumah tangga, saudara. Dan ini kadang-kadang bisa menghasilkan satu ledakan yang berbahaya begitu, ledakan yang dahsyat sekali, saudara. Sekali ngomong barangkali, wah itu sudah mungkin ya barang-barang di dapur sudah berantakan banget, piring gelas sudah berantakan begitu. Sekali ngomong barangkali sudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang begitu sangat sadis barangkali. Nah misalnya, saudara, misalnya istri itu tidak menghargai suami. Ya suami itu barangkali diam-diam aja. Istri gemar menyampaikan masalah rumah tangga atau kelemahan-kelemahan suami kepada orang lain. Ini kan sebagai suami, saudara, kalau mau jujur kan kita sangat tidak senang begitu. Tapi kita ya sudahlah. Ya kita berharap istri berubah, tapi juga tidak berubah, saudara. Misalnya seperti itu ya. Tidak berubah juga. Ya. Dia kemudian lebih bergairah lagi ngerumpi dengan tetangga barangkali, misalnya seperti itu, atau curhat dengan keluarganya begitu tentang kelemahan-kelemahan rumah tangga, kelemahan-kelemahan suami. Kita dengar, kita mungkin bisa kesal begitu. Tapi respon kedua yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang yang ya seperti ini, saudara, melankolis atau plekmatik, yang respon internal adalah dia mungkin diam. Dia mungkin diam. Tapi suatu waktu bisa jadi bom waktu yang meledak begitu. Nah, apakah dua respon ini adalah benar? Tentu tidak, saudara. Dua respon ini nanti kita sama-sama bahas ya. Bagaimana respon ini pun juga adalah satu respon yang kemudian tidak benar di mata Tuhan. Masalah pertama, itu bisa terjadi, ya. Suami seringkali tidak berbijaksana dalam menyelesaikan masalah dengan istrinya. Yang kedua, saudara, suami sangat peka akan kesalahan istri dan kekecewaannya terhadap istri, tapi buta dalam melihat kegagalan dan dosanya sebagai suami Kristen di hadapan Tuhan, saudara. Bagaimana kemudian dia itu gampang sekali melihat kesalahan istri. Ya tadi itu misalnya istri itu susah sekali diberitahu sesuatu yang lebih baik lagi, tapi masih saja melakukan hal yang lama begitu. Sudah dikasih tahu, ingat ya Ma, kalau kunci pintu itu konsentrasi. Kalau mau tutup pintu konsentrasi. Tapi terkadang kunci pintu, tutup pintu maksud saya, itu lupa kunci misalnya. Lalu mungkin dia langsung naik ke mobil, ya, lalu pergi dan seterusnya. Dia mungkin seringkali lupa dengan apa yang dia sudah katakan tadi. Nah, apa yang kemudian kita lakukan, saudara? Masalah kedua itu adalah kita itu sangat peka melihat kesalahan-kesalahan seperti itu. Tapi kita gagal melihat dosa-dosa kita. Kita buta. Kita buta terhadap kegagalan-kegagalan kita pun juga. Bahkan kegagalan kita mungkin jauh lebih besar daripada istri kita. Tapi saudara, kita cenderung itu mengecilkan kesalahan diri kita. Tapi melihat kesalahan istri lebih besar daripada kesalahan kita. Yang ketiga, saudara, masalah suami Kristen hari ini juga mungkin akan memicu daripada masalah itu adalah penghakiman yang munafik itu adalah mungkin kita sudah lelah. Suami sudah lelah dalam mencintai istri yang seringkali mengecewakan dan tidak menghargainya. 5 tahun pernikahan mungkin masih bisa ditahan. 10 tahun pernikahan sudah mulai tidak kuat. Berbelasan-belasan tahun kemudian dalam pernikahan sudah mulai tidak kuat. Dan mungkin, saudara, kita sudah mulai lelah. Lelah dalam mencintai istri kita. Karena kekecewaan. Karena diberitahu tidak mau mendengar. Kesalahan-kesalahannya dia tidak mau mengubahnya. Kita barangkali sudah tidak lagi dihargai oleh istri kita.
Kita barangkali sudah tidak lagi dihargai di depan keluarga kita. Kita barangkali sudah tidak lagi dihormati di tengah-tengah keluarga kita. 10 tahun, kita masih bertahan barangkali. Masuk belasan tahun, bahkan mulai berpuluh-puluh tahun. Suami sudah mulai lelah. Dan karena itulah, pertikaian terjadi. Dan kalau kita mau jujur melihat realita, bukankah ini juga seringkali memicu perceraian dalam pernikahan Kristen? Karena barangkali kita sudah lelah. Lelah dengan istri kita yang tidak berubah-berubah. Akhirnya muncullah penghakiman yang munafik itu. Nah, sebetulnya apa sebetulnya yang jadi tantangan kita? Sekali lagi, saudara, kita itu bisa kemudian kita katakan hal-hal seperti itu, bisa. Tetapi apakah kemudian poin-poin masalah-masalah ini memang itu muncul dari sebuah kenyataan yang terjadi? Kalaupun itu memang kenyataan yang terjadi, pertanyaan kedua adalah, apa andil kita di dalam bagian itu? Apa peran kita sebagai suami? Ingat, kita sebagai suami, pemimpin keluarga, pemimpin rohani keluarga. Sungguhkah kita justru lebih melihat diri kita dulu baru melihat istri kita? Ataukah kita langsung saja menuduh seperti poin-poin seperti ini? Nah, 3 bagian ini, saudara, membuat kita memikirkan satu hal. Kalau begitu, bagaimana seharusnya kita bersikap? Realita ini sangat dekat dengan kehidupan pernikahan kita sebagai suami, istri, pernikahan Kristen di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kita bersikap, saudara? Bagaimana kita menghadapi istri kita yang tidak berubah-berubah dalam tanda kutip ya? Bagaimana kita menghadapi satu realita kehidupan di mana kita gampang sekali berespon terhadap sebuah kekecewaan? Apa yang seharusnya dilakukan oleh suami Kristen di hadapan Tuhan? Apa yang Alkitab mau ajarkan kepada kita? Apa yang Tuhan Yesus sebetulnya mau kita pikirkan, prinsip daripada Lukas 6 ayat 41-42 ini? Yaitu jangan melakukan penghakiman yang munafik itu. Pertama, saudara, mari kita kembali menghayati betapa dalamnya kasih Kristus yang mencintai dan menerima kita orang berdosa. Bahkan sampai hari ini, saudara, Tuhan Yesus berdoa syafaat untuk kita di surga. Untuk kita yang masih sering kali mengecewakan Tuhan. Kalau kita menghayati ayat atau prinsip ini, saudara, betapa ini akan menjadi satu pegangan kita sebagai suami Kristen. Seberapa dalam kita menghayati kasih Kristus dalam hidup kita? Seberapa besarnyakah kita mengasihi pasangan kita? Sekali lagi, saudara, seberapa besar kita menghayati kasih Kristus dalam hidup kita, sebesar itu pula lah kita akan mengasihi pasangan kita. Saudara, kalau tadi dikatakan, kita tuh gampang melihat selumbar atau serbuk kayu di mata orang lain. Tapi balok di mata kita, kita tidak lihat. Ini maksudnya apa? Nah, saya akan membawa ini dalam konteks keluarga, saudara. Bagian ini menjelaskan begini. Kita sebagai suami, apa sebetulnya yang seringkali menjadi kegagalan kita? Apa balok kita, saudara? Kita gampang sekali melihat selumbar di mata istri kita. Tapi kita terkadang gagal melihat balok di mata kita. Balok kita itu apa, saudara? Balok kita itu adalah, ingat, suami itu digambarkan sebagai Kristus yang mengasihi gerejanya. Suami yang seharusnya
menjadi showcase mengasihi istrinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi istri kita? Apakah sungguh-sungguh kita sudah meneladani kasih Kristus kepada jemaatnya? Apakah kita sungguh-sungguh sudah meneladani kasih Kristus kepada gerejanya? Apakah kita sungguh-sungguh meneladani kasih Kristus yang mengasihi tanpa syarat? Kasih Kristus yang mencintai, mengayomi, merangkul, bahkan menebus gereja, mempelai perempuannya di dalam segala kelemahan-kelemahan mempelai perempuannya itu. Apakah kita sudah terapkan itu, saudara? Ini pertanyaan penting. Kalau kemudian kita mau menyalahkan istri kita dengan langsung menghakimi ini dan itu, saudara, sudahkah kita melihat diri kita terlebih dahulu? Sudahkah kita berperan menjadi atau seperti Kristus kepada jemaatnya? Sudahkah kita berkorban? Sudahkah kita menunjukkan kasih yang tanpa syarat itu kepada istri kita? Nah, kegagalan kita sebagai suami saat ini adalah kita mungkin sudah mulai serupa dengan dunia ini. Kita sebagai suami Kristen, tapi tidak ada bedanya dengan suami dunia ini. Apa itu, saudara? Dunia ini mencintai, dunia ini mengasihi seseorang karena ada untung rugi, ada filsafat untung rugi di balik kita mengasihi itu. Saya mengasihi karena nanti mau minta timbal balik kasih dari dia. Bukankah itu adalah spirit dunia? Dan kalau saudara dan saya sama dengan itu, maka kita tidak ada bedanya dengan spirit daripada dunia ini. Tapi kita mau diingatkan, saudara, yang kedua, mari kita belajar mencintai pasangan kita dengan prinsip. Saya mencintai istri saya meskipun dia seringkali mengecewakan. Saya mencintai istri saya meskipun dia handuknya yang masih basah seringkali ada di ranjang setelah mandi. Saya tetap mencintai istri saya meskipun barangkali dia seringkali lupa kunci rumah. Saya mencintai istri saya meskipun barangkali dia banyak kelemahan-kelemahan. Bukan saya mencintai istri saya karena dia karena dia begini, karena dia begitu, karena supaya nanti dia memberikan penghormatan kepada saya. Saya mengasihi istri saya supaya ya saya kemudian juga nanti mendapatkan kasih dari dia. Maka ketika kita tidak mendapatkan kasih, penghormatan, penghargaan dari istri kita, maka kita pun tidak mengasihi dia. Kenapa? Karena ada embel-embel motivasi karena di dalamnya. Saya mencintai istri saya karena ada spirit untung rugi. Dan itu tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Kalau saudara dan saya mau menang di dalam persoalan komunikasi, persoalan rumah tangga, kita sebagai suami ingat, kita itu adalah gambaran Kristus. Dan seharusnya kita itu menunjukkan teladan Kristus di dalam rumah tangga kita sebagai suami. Maka ingatlah kembali, Kristus mengasihi orang-orang berdosa meskipun dia seringkali mengecewakan. Meskipun orang berdosa itu seringkali gagal dan gagal lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai suami, ingat, kita sebagai suami itu melekat ikon Kristus dalam hidup kita. Kita sebagai suami melekat ikon Kristus dalam hidup kita. Maka bagaimana kita mau menghidupi kehidupan pernikahan Kristen? Sebagai suami, teladanilah Kristus. Kita semua hamba Tuhan pun, semua kita
belajar teladani Kristus. Bagaimana dia mengasihi orang berdosa, gerejanya. Bagaimana dia melayani para murid-murid yang nanti akan lari tinggalkan dia, dan ada yang mengkhianati, ada yang menyangkal bahkan. Dia melayani, dia mengajar, dia mengayomi para murid. Di dalam segala kelemahan-kelemahan para murid, Yesus tetap sabar, menantikan murid itu diubahkan Tuhan. Dan Yesus harus menunggu. Yesus harus menunggu sampai kebangkitannya itu terjadi. Saudara-saudara ingat, salah satu bukti kebangkitan Kristus adalah diubahkannya para murid. Murid-murid yang dulu takut, akhirnya berani. Murid-murid yang seringkali itu gagal, takut, akhirnya mereka dengan semangat, berani. Bahkan ketika hari Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan, mereka pergi ke seluruh dunia untuk pergi mengabarkan Injil. Yesus bersabar, saudara. Yesus bersabar sampai kebangkitannya. Baru murid-muridnya diubahkan Tuhan. Apakah kita sebagai suami juga punya kesabaran menantikan istri kita berubah? Dan ingat, jangan tuntut istri kita berubah terlebih dahulu. Tapi kitalah yang terlebih dahulu harus diubahkan Tuhan. Harus mengalami perubahan terlebih dahulu. Yaitu bagaimana kita belajar teladan inkarnasi Kristus. Kita justru turun. Kita justru mengayomi. Kita justru melayani. Kita justru mencintai bahkan istri kita yang seringkali gagal dan gagal lagi. Karena kita juga orang berdosa. Yang ketiga, saudara. Bagaimana kita juga belajar bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya. Serta bagaimana kita belajar mengendalikan diri pada saat ada masalah atau konflik. Bukan menjadi orang yang berespon dengan emosi yang tidak terkendali seperti respon pertama tadi, respon eksternal. Atau respon kedua yang kemudian diam 1000 bahasa, tetapi menyimpan kepahitan serta dendam kepada pasangan. Mari kita belajar untuk mengelola emosi kita. Mari kita belajar untuk mengendalikan emosi kita. Yang keempat, saudara. Mari kita belajar banyak melihat diri kita. Mari kita belajar banyak melihat kelemahan diri dan memperbaikinya. Daripada kita berfokus pada kelemahan pasangan. Ya, sekali lagi, saudara. Sekali lagi. Bukan berarti tidak boleh menegur kesalahan pasangan sama sekali. Bukan itu maksudnya. Bukan kemudian berarti mendiamkan segala kelemahan dan kesalahan-kesalahan pasangan kita. Bukan itu maksudnya. Tetapi bagaimana kita membangun komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dan berbijaksana di dalam menyampaikan sesuatu. Bagaimana membangun komunikasi itu di dalam non-conflict time dengan pasangan kita. Dan bagaimana kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, ingatlah, sebagai suami Kristen, kita tidak dipanggil untuk menghakimi pasangan kita. Tapi kita justru dipanggil untuk mengasihi mereka. Kita tidak dipanggil untuk menceritakan kegagalan pasangan kita dalam permainan aku lebih baik daripadamu, ala orang Farisi tadi. Tapi kita dipanggil menegur di dalam kasih dan menolong istri kita, membangunkan dia dari kelemahan keberdosaannya. Maka sangat diperlukan kalimat-kalimat yang membangun, bukan destruktif, bukan menjatuhkan, tapi justru membangun, mendorong, membangun sesuatu hal yang baik
yang kemudian membawanya untuk datang kepada Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Menegur dengan kasih, menolong para istri kita. Berikutnya, saudara, kita tidak dipanggil untuk mengumpulkan bukti betapa besarnya dosa pasangan kita. Ya, sekali lagi yang seperti tadi saya katakan, bahkan mungkin dari pacaran kita tahu kelemahan pasangan kita itu, kita udah list begitu ya. Kita jadikan itu sebagai senjata pamungkas kita. Kalau ada konflik, kita keluarkan satu persatu. Bukan itu, saudara. Kita mungkin mengumpulkan dosa-dosa pasangan kita. Kita mungkin sedang merekam bagaimana mereka mungkin telah jatuh di dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi saudara, kita dipanggil untuk menghormati dan menghargai istri kita. Berikutnya, kalau begitu, sudahkah kita juga mendoakan kelemahan-kelemahan kita yang harus diubah terlebih dahulu? Daripada kita terus mengeluh kepada Tuhan atas kelemahan pasangan kita dan menuntutnya berubah, tapi kita sendiri tidak pernah bergumul dengan Tuhan atas segala kelemahan dan keberdosaan kita. Kita tidak pernah buka hati kita, Roh Kudus ubahkan kita, tapi justru kita terus tuntut istri kita berubah, tuntut istri kita berubah. Tapi mari saudara, kita belajar. Belajar untuk banyak berdoa. Banyak berdoa untuk diri sendiri. Kiranya Roh Kudus mengubahkan kita terlebih dahulu. Mulailah perubahan dalam pernikahan saudara dan saya itu dengan bertanya kepada Tuhan. Di mana kekurangan kita sebagai suami? Lebih banyaklah melihat bahwa kita juga seringkali gagal kok. Kita seringkali mengecewakan Tuhan kok. Kita seringkali mendukakan hati Tuhan kok. Kita tuh terlalu besar balok kita di mata kita, saudara. Tapi mungkin kita buta atau mengabaikan atau tidak lihat lagi balok di mata kita itu. Tapi mari saudara, malam hari ini kita bersama-sama sebagai suami Kristen, kita mau kembali diingatkan Tuhan, mengintrospeksi diri kembali, berkomunikasi dengan baik terhadap istri. Berikanlah masukan-masukan, teguran-teguran di dalam cinta kasih, membangun kembali mereka yang mungkin gagal. Janganlah kemudian kita menjadi penghakim yang munafik, yang menghakimi, tapi kita tidak pernah melihat diri sendiri yang seharusnya terlebih dahulu harus berubah. Nah, karena itu, setiap kali kita tergoda untuk mencari kesalahan pasangan kita, mintalah koreksi lembut dari Tuhan. Ya Tuhan, tunjukkanlah kekuranganku, supaya aku dapat menjadi suami yang penuh cinta kasih. Di area manakah aku perlu bertumbuh ya Tuhan? Apakah aku sedang mencintai pasanganku dengan kasih yang melimpah, seperti yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada gerejanya?